Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Ini tuan guru masih muda, semangat luar biasa, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Guru Haji Hamidan. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita ada guru Ansari dari Binuang, Habib Hamid, Bah Hashim, dan ikut bersama saya dari Jakarta Sekjen Front Persaudaraan Islam, yaitu Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Dan tidak lupa pula yang menjadi wasilah datangnya saya kali ini ke Kalimantan Selatan, yang semangatnya begitu luar biasa, Al-Ustadz Zainal bersama kawan-kawannya yang tanpa lelah letih terus berjuang agar terselenggaranya safari dakwah pada kesempatan kali ini. Dan semuanya, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Habail kiram, sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, saya ingin mengajak semua yang hadir, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin di bawah pimpinan asuhan Tuan Guru Muda Haji Hamidan. Mudah-mudahan dengan barakat suratul Fatihah, pesantren ini Allah jadikan sebagai pesantren yang diberkahi oleh Allah, pesantren yang bisa mencetak ulamaul amilin wad du'atul mukhlisin wa warathati sayyidil mursalin. Dan mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua santri-santrinya menjadi santri yang bermanfaat, orang-orang saleh, dan semua yang ikut andil membantu terselenggaranya pesantren ini, mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibba'il kiram, tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kemenangan, tidak ada jalan keberuntungan kecuali dengan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Al-Imam Sayyidut Taifah Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan at-turuq kulluha masdudah illa man ittaba'a athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup ya ikhwan. Semua jalan yang menuju Allah Ta'ala tertutup, terkunci, tidak bisa dilewati kecuali yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Satu-satunya jalan kita menuju Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apa kata Allah taala? Hei orang-orang yang beriman, istajibu lillah, bergegaslah menjawab panggilan Allah, walir rasul, dan bergegaslah menjawab panggilan Rasulullah, idza da'akum lima yuhyikum, manakala Allah dan Rasulullah memanggil kalian untuk apa yang bisa membuat kalian hidup, saudara. Artinya apa? Artinya menjawab panggilan Allah. Kalau Allah perintahkan, jalankan. Rasulullah perintahkan, jalankan. Allah Rasulullah larang, tinggalkan. Apa yang Allah dan Rasulnya ridha, jalankan. Apa yang Allah dan Rasulnya murka, tinggalkan, saudara. Dengan melakukan seperti itu, menjawab panggilan Allah, menjawab panggilan Rasulullah, di situ kita bisa hidup, saudara. Hidup hatinya, hidup kehidupannya, hidup rezekinya, hidup dunianya, hidup akhiratnya. Kuncinya nggak lain dan nggak bukan baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi timbul pertanyaan, Habib, kalau dulu para sahabat ngikutin Nabi enak, mereka lihat Rasulullah secara langsung, Habib. Sahabat dengar apa yang disampaikan oleh Nabi, sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Sahabat itu betul-betul tahu bagaimana sikap-sikap Nabi dalam menyelesaikan masalah. Mereka mau ngikutin Rasulullah enak, tapi di depan mata Allah kita bagaimana, Habib? Rasulullah kan sudah wafat, dikubur di Madinah 1400 tahun lebih yang lalu, Habib. Bagaimana cara kita ngikutin Rasulullah? Begitu pula para tabi'in. Tabi'in enak, Habib. Mereka belajar langsung dari para sahabat, santri-santrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enak mereka, Habib. Lah kita 1400 tahun jaraknya. Bagaimana cara kita betul-betul ngikutin Rasulullah, sedangkan jarak antara kita dengan Rasulullah begitu jauh. Saudara, kita nggak perlu khawatir. Jasad Rasulullah memang sudah terkubur di Madinah Al-Munawwarah, akan tetapi ruh Rasulullah, ilmu Rasulullah, rahasia Rasulullah tidak akan pernah mati sampai akhir zaman, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah jadikan ada dua pintu. Umat saat ini ada dua pintu untuk bisa sampai kepada Rasulullah. Melalui dua pintu ini umat bisa terus bersambung kepada Rasulullah. Apa dua pintu tersebut? Sebelum saya lanjutkan dua pintu tersebut, ini udah jam 11. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Jawabnya kurang kompak. Masih semangat atau tidak? Ini kalau dari jawabannya kelihatannya belum sarapan ini. Acil-acil banyak tapi nggak ada suara. Bu,
Ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 5 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Semangat. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Masih semangat? Siap ngaji? Yakin? Betul? Takbir! Saya pengen lihat semangatnya semua, angkat tangannya, takbir! Sallu ala nabi. Nah, sekarang baru ketahuan ternyata udah sarapan semua, saudara. Alhamdulillah. Saudara, jadi ada 2 pintu umat yang bisa menyambungkan umat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala umat pegang teguh 2 pintu ini, walaupun jarak kita kepada Rasulullah jauh 1400 tahun, tapi dengan 2 pintu ini kita terus bisa bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 2 pintu tersebut? Yang pertama, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Al-ulama warathatul anbiya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar, mereka tidak mewarisi dirham, mereka tidak meninggalkan uang, tapi apa yang mereka warisi, wa innama warrathul ilma, yang mereka warisi hanyalah ilmu, saudara. Al ulama warathatul anbiya, makanya ulama jadi pewarisnya para nabi. Kita memang tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita hidup di zaman ada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Di sini di Kalimantan Selatan ada tuan guru sekumpul, beliau belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, terus bersambung sampai ke Imam Syafi'i, terus bersambung sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Ini pintu kita menuju Rasulullah, saudara. Ini pintu kita menuju Rasulullah. Tanpa ulama nggak bisa kita kenal ajaran Rasulullah, saudara. Saya kasih contoh sederhana gampang. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kata Nabi, sebagaimana kalian lihat aku salat. Saya mau tanya di sini, apa ada yang lihat Rasulullah salat? Ini sholat kita kalau nggak sesuai sama sholatnya Rasulullah nggak sah. Ada di sini yang lihat Rasulullah sholat. Kalau ada yang lihat, saya cium kakinya bolak-balik, saudara. Wali besar itu lihat Rasulullah sholat. Nggak ada lihat Rasulullah sholat, saudara. Tapi dari mana kita belajar sholat? Dari para ulama. Belajar dari mana? Mereka baca kitab. Yang mereka pelajari dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu tanpa ulama bisa nggak kita memahami ajaran Rasulullah? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Gimana caranya? Nabi mengatakan dalam hadis, "Khudhu anni manasikakum," kata Rasulullah. Ambillah kalian dariku manasikakum, tata cara ibadah haji umroh kalian. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa haji, bisa umroh, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ambillah cara dariku, kata Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah haji, begitulah caranya haji. Bagaimana Rasulullah umroh, begitulah caranya umroh. Saya mau tanya, ada di sini yang lihat Rasulullah haji? Ada yang lihat Rasulullah haji? Tapi kalau kita hajinya nggak ikut Rasulullah, haji kita nggak sah. Bagaimana caranya, saudara? Kita memang tidak lihat Rasulullah haji, kita tidak lihat Rasulullah umrah, akan tetapi kita mendapatkan pelajaran itu dari guru-guru kita yang belajar dari kitab-kitab syariat, ngambil dari gurunya, ngambil dari gurunya, ngambil dari gurunya lagi, terus bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa, saudara. Ulama ini pintu kita menuju Rasulullah.
para tuan-tuan guru, para ustadz, para kiai, para ulama, mereka pintu kita menuju Rasulullah. Jangan dianggap enteng saudara, jangan dianggap ringan. Nggak bisa kita sampai ke Rasulullah tanpa ulama saudara. Makanya Rasulullah bilang dalam hadis lain, apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah kamu orang alim, orang yang berilmu, jadi ulama. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang alim jadi berilmu, minimal muta'allim, jadilah santri yang belajar kepada ulama. Habib, santri saya nggak bisa, nggak ada waktu Habib buat duduk fokus belajar serius. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, au mustami'an, kalau nggak bisa jadi santri yang duduk serius, minimal mustami', jadi pendengar yang baik. Habib nggak bisa jadi pendengar yang baik. Au muhibban, minimal jadi pecintanya ulama, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah santri yang belajar kepada orang alim. Tidak bisa juga, jadilah pendengar nasihat yang baik. Nggak bisa hadir, bisa dari YouTube, bisa dari media sosial. Tidak bisa juga, au muhibban, jadilah pecinta. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi yang kelima, celaka kamu jadi yang kelima. Siapa itu yang kelima? Sudah bukan ulama, tidak belajar sama ulama, tidak cinta kepada ulama, tidak mendengarkan nasihatnya ulama, malah benci saudara. Saya mau tanya, yang model begitu ada atau tidak? Ada atau banyak? Banyak ada atau banyak? Yang begitu bunga nah. Belum lama tuh ada satu orang udah tua Pak, udah tua, udah nenek-nenek, udah tua, namanya disebut-sebut mulu kemarin Haji Mansur tuh saudara. Udah tua, udah nenek-nenek. Apa dia katakan? Saya heran, kenapa kok ya sekarang ibu-ibu ini demen ke pengajian. Ibu-ibu ke pengajian lo ribut, Ibu-ibu di diskotik dia nggak ribut saudara. Ibu-ibu joget-joget di TikTok dia nggak ribut. Giliran ibu-ibu ke pengajian dia ribut. Sebagaimana laki-laki butuh ilmu, ibu-ibu juga butuh pengajian. Betul atau tidak, Bu? Ibu-ibu pengajian diribut, emang repot dah saudara. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, nggak bisa jadi pendengar, minimal cinta, karena mereka adalah pewaris para nabi, tuan-tuan guru. Tapi yang istiqamah, yang saleh, yang betul-betul berilmu, dan yang terbetik ahlus sunnah wal jamaah saudara, pegang jauh-jauh, jangan jauh-jauh dari mereka. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman fitnah seperti ini, zaman yang luar biasa, yang kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, segeralah beramal kata Rasulullah sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Orang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, bagaimana yang halal, mana yang haram, tidak bisa lagi dibedakan saudara. Kalau itu sudah terjadi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, orang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Di zaman yang penuh fitnah seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, la yaslam minha, tidak akan selamat dari fitnah illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu saudara. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian, khususnya wali-wali santri, beruntung anak-anak Anda belajar di pesantren. Anak-anak Anda saat ini sedang berada di jalan untuk menuju surga saudara. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut jalan untuk menuntut ilmu, berarti dia menuntut jalan untuk ke surga saudara. Insya Allah kalau anak-anaknya sudah di jalan ke surga, ibu-ibunya juga sedang di jalan menuju surga insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Beruntung di akhir zaman yang rusak luar biasa. Anak-anak dicekoki handphone, TikTok, YouTube, video yang bermacam-macam, maksiat saudara, judi online, prostitusi online, yang fitnah luar biasa. Tapi anak-anak Bapak Ibu sekalian dijaga di pesantren,
tahajud sudah dibangunkan, subuh diajak untuk sholat berjamaah, zikir, setiap doa yang dibacakan anak, orang tua mendapatkannya, saudara. Setelah itu belajar. Ketika anak-anak muda lain sibuk dengan hura-hura, sibuk pacaran, sibuk narkoba, sibuk ini, sibuk itu, anak-anak Anda sedang membaca ilmunya Rasulullah. Keberuntungan macam apa ini Bapak Ibu sekalian? Keberuntungan macam apa ini? Kalau bukan pilihan Allah, tidak bisa Bapak Ibu masukkan anak ke pesantren. Wallahi demi Allah. Demi Allah. Kalau bukan pilihan Allah, nggak akan anak ibu bapak masuk ke pesantren, saudara. Tapi Habib, saya pengen anak saya jadi insinyur, Habib. Saya pengen anak saya jadi ekonom, Habib. Saya pengen anak saya jadi bisnismen, Habib. Saya pengen anak saya jadi politikus, Habib. Kalau masuk ke pesantren nanti jadi apa, Habib? Kalau masuk ke pesantren nanti jadi apa? Saya pengen anak saya jadi orang-orang tadi. Saudara, yang namanya masuk ke pesantren nggak harus jadi tuan guru, nggak harus jadi ulama. Kalau masuk ke pesantren kemudian jadi ulama, alhamdulillah, itu rezeki, saudara. Anda boleh hitung dari sekian ribu alumni pesantren berapa yang jadi tuan guru? Nggak banyak, saudara. Berapa yang jadi ulama? Nggak banyak, saudara. Tapi tujuan orang masuk ke pesantren supaya dia paham ilmu agama, supaya paham ilmunya Rasulullah. Setelah masuk pesantren, setelah itu dia mau lanjut sekolah jadi insinyur, silahkan. Mau jadi dokter, silahkan. Mau jadi politikus, silahkan. Mau jadi ini jadi itu, silahkan. Tapi sudah kenal syariat Nabi, sudah tahu halal haram, sehingga apapun profesinya di kemudian hari, kalau jadi dokter, dia jadi dokter yang soleh. Jadi politikus yang soleh. Jadi polisi yang soleh, yang takut kepada Allah. Kalau dia jadi ekonom yang soleh. Apapun profesinya, yang diikuti tetap baginda Nabi Muhammad. Itu tujuan memasukkan anak pesantren, saudara. Oleh karena itu kembali ke pembahasan kita, saudara. Pintu kita yang pertama untuk menuju ke Rasulullah adalah para ulama. Maka kesimpulannya, kita nggak bisa selamat kecuali ngikutin Rasulullah. Kita nggak bisa ngikutin Rasulullah tanpa para ulama. Maka kalau mau selamat, ikuti terus ulama-ulama yang istiqomah, insya. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap ikut dengan para ulama? Kurang keras, kurang kompak, siap ikut dengan para ulama? Siap menuntut ilmu dari para ulama? Siap belajar kepada para ulama? Siap dukung majelis-majelis ta'lim? Siap dukung pesantren-pesantren? Siap berada di barisannya para ulama? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Kadang-kadang ibu-ibu, ini Habib ceramahnya keras sekali ya. Saya orang Betawi ya, begini deh, boh. Dimaklumin apa adanya, nggak apa-apa. Apapun bungkusnya, urusan keras, urusan lembut, itu urusan bungkus. Yang penting isinya. Betul atau tidak? Yang penting isinya. Jangan tertipu bungkus. Jangan bungkusnya lembut tapi isinya ngawur, nggak bagus, saudara. Atau bungkusnya keras isinya ngawur, nggak bagus. Jangan, mau lembut, mau tegas, mau keras, yang penting isinya sesuai ajaran Rasulullah. Betul atau tidak? Itu urusan penyampaian, beda-beda nggak masalah. Jangan sampai kita tertipu dengan bungkus. Kalau tertipu dengan bungkus, nanti akhirnya seperti beli sarden babi cap onta, saudara. Sarden babi cap onta. Babi haram atau halal? Cap onta, mereknya cap onta. Haram atau halal? Kan cap onta, onta halal. Isinya jangankan cap onta, cap 1000 onta lagi yang namanya babi tetap haram, saudara. Nah, itu tertipu dengan bungkus namanya. Jangan tertipu dengan bungkus. Bungkus urusan belakangan. Yang penting isi. Kira-kira jelas atau tidak? Yang kedua, pintu kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahla baiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut,
maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua itrati ahli baiti. Yang kedua keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Keduanya ahlul bait, para habaib, para asyraf, para sadah yang betul-betul berilmu, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, keduanya tidak akan berpisah sampai nanti berkumpul di telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting saudara. Itu para keluarganya Rasulullah, mereka adalah salah satu pintu menuju Rasulullah. Ahlul bait kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Keluarga Rasulullah seperti safinati Nuh, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, yang naik selamat. Wa man takhallafa anha gharik, yang enggak mau naik tenggelam, walaupun anaknya Nabi Nuh saudara. Yang gak mau naik tenggelam, hati-hati saudara. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari dulu tuan-tuan guru kita, apa diantara yang mereka ajarkan? Cinta kepada ahlul bait. Karena tuan-tuan guru kita tahu mana jalan keselamatan saudara. Cinta kepada ahlul bait. Dari dulu tuan-tuan guru kita selalu mendengung-dengungkan qasidah, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri ya Rasul. Ya Rasulullah, syubbihu bilanjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله يا رسول الله. فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رب. ربي فانفعنا ببر واهدنا الحسنى يا رسول الله. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة يا رسول
Allahumma salli wa sallim. Masya Allah, dari kecil kita dengar tuan-tuan guru melantunkan syair itu, betul atau tidak? Apa isinya syair itu? Ahlu baitil Mustafa tuhuri, keluarganya Rasulullah yang suci. Hum amanul ardi faddakiri, mereka adalah keamanan bagi bumi ini. Faddakiri, maka ingatlah. Syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani, mereka seperti bintang-bintang yang terang benderang menerangi kegelapan di malam hari sebagaimana datang dalam hadisnya Rasulullah. Wasafinun najati idza khifta min tufani kull adza, mereka ibarat safinun najah, perahu keselamatan. Manakala kamu takut dengan badai, angin, topan, mereka perahu keselamatan. Fanjufiha, maka kalau mau selamat naiklah dalam safina tersebut. Tuan-tuan guru kita dari dulu melantunkan seperti itu, saudara. Ini ajaran guru-guru kita, ini ajaran ulama-ulama kita. Kenapa? Karena mereka para ahlul bait, para habaib, para asyraf, para sadah yang lurus, yang istiqamah, yang sesuai dengan jalan datuknya. Mereka adalah salah satu pintu menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Makanya dari dulu lihat bagaimana tuan guru sekumpul menunjukkan bi rasulillahi wal warijalin salaku fil bi rasulillahi wal, sampai tawassulnya diajarkan kepada ahlul bait, saudara. Ini ajaran guru-guru kita, karena mereka mengajarkan kepada kita bahwasanya ini salah satu pintu menuju Rasulullah. Makanya saudara catat baik-baik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Kalau tadi ada ulama, mereka adalah pewaris ilmunya Rasulullah. Ada ahlul bait, keturunannya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Dua-duanya ini pintu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau sampai kepada Rasulullah, masuk lewat dua pintu ini, saudara. Makanya setan itu tahu, setan itu tujuannya menjerumuskan manusia. Bagaimana caranya manusia jauh dari Rasulullah? Bagaimana caranya manusia jauh dari ajarannya Nabi? Bagaimana caranya manusia jauh dari sorga? Akhirnya apa yang dilakukan setan? Habaib dengan ulama, habaib dengan kiai, diadu domba, dibenturkan, saudara. Kerjaannya siapa? Setan, saudara. Hati-hati. Ini makin banyak, makin belakangan ini saya lihat. Ada apa mau adu domba? Yang satu dzurriyyat Nabi, yang satu pewaris Nabi. Sama-sama membawa amanat dari Nabi Muhammad. Mau dibentur-benturkan. Hati-hati, misi setan, saudara. Ini untuk ngacak-ngacak umat Islam. Kalau sudah habaib dan ulama dibenturkan, habaib dengan kiai dibenturkan, ahlul bait dzurriyyah Nabi dengan pewaris Nabi dibenturkan, umat yang susah, umat yang kacau, setan yang gembira, saudara. Betul. Makanya hati-hati. Kita cukup belajar dari para ulama-ulama kita dulu. Bagaimana ulama-ulama kita dulu hubungannya dengan habaib begitu luar biasa. Dan sebaliknya, bagaimana para habaib dahulu hormat, ta'zim dengan para ulama pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman sahabat, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ardah. Zaid ibn Thabit bukan ahlul bait, beliau sahabat, akan tetapi beliau adalah alim min ulama'is sahabah, termasuk kiai di kalangan sahabat, saudara. Ulamanya sahabat. Ketika Zaid bin Thabit suatu saat sedang naik kuda, naik kendaraannya, saudara, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli baiti Rasulullah, termasuk sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika lihat Zaid ibn Thabit sedang keluar rumah menggunakan kendaraan kudanya, saudara, datang Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditarik itu tali kudanya Zaid ibn Thabit, saudara, dituntun oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Akhirnya Zaid ibn Thabit enggak enak. La taf'al hadza ya ibn ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, jangan kau lakukan ini.
Jangan. Engkau ini sepupunya Rasulullah. Masa engkau jadi tukang tuntun kudaku? Enggak pantas wahai sepupu Rasulullah. Jangan kau lakukan ini. Saudara, apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ini sepupunya Rasulullah, bukan Habib 40 generasi, bukan. Sepupu langsung Nabi, enggak ada gengsi, saudara. Apa jawaban beliau? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami ahlul bait diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menghormati para ulama, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ahlul baitnya hormat kepada ulama. Sebaliknya, apa jawaban Zaid bin Sabit? Wahai Ibn Abbas, coba saya mau lihat tanganmu. Zaid bin Sabit umurnya jauh lebih tua dari Abdullah bin Abbas, saudara. Saya mau lihat tanganmu wahai Ibn Abbas, kata Zaid bin Sabit. Ibn Abbas mengulurkan tangannya. Begitu Ibn Abbas mengulurkan tangannya, meskipun jauh lebih muda Abdullah bin Abbas umurnya, ditarik oleh Zaid bin Sabit, dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit, saudara. Abdullah bin Abbas narik lagi tangannya. Apa kata Zaid bin Sabit? Hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami para ulama diperintahkan untuk menghormati ahlul bait Rasulullah. Indah hubungan antara para ulama pewaris Nabi dengan ahlul bait. Indah luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana saudara? Para habaib begitu cinta kepada Tuan Guru Sekumpul. Habib Anis Al-Habsyi datang jauh-jauh dari Solo ke majelis beliau, saudara, dengan penuh hormat, penuh ta'zim. Habib Salim Asy-Syatiri guru kami datang silaturahmi ke beliau dengan penuh hormat, penuh ta'zim, saling menghormati antara ulama ahlul bait dengan keluarga Nabi. Guru saya, murabbi saya, Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Dalwa, guru dan ayah dari guru saya, Abuya Habib Zain Baharun, datang ke Guru Sekumpul dengan hormat, dengan ta'zim, saudara. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Kalimantan kenal habaib karena dididik oleh Guru Sekumpul, saudara. Dengan hormat, dengan ta'zim, dengan cinta. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh ulama-ulama kita. Tahu-tahu datang sekarang orang mau ngacak-ngacak, palanya botak, saudara. Mau ngadu domba habaib dengan kiai, bertentangan dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, oleh Masya Allah, apa ini? Fitnah macam apa ini, saudara? Makanya saya serukan kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para santri, kepada jamaah majelis taklim, kepada para umat Islam, jangan mau diadu domba. Marilah bersatu, rapatkan barisan. Kalau mereka mau gunakan politik adu domba, maka kita gunakan politik sambung silaturahmi, saudara. Kalau mereka mau gunakan politik belah bambu, maka kita gunakan politik sambung bambu. Karena kalau umat Islam bersatu, umat Islam kuat. Kalau umat Islam kuat, umat Islam tidak bisa dimain-mainkan, saudara. Tapi kalau habaib dan kiai sudah diadu domba, habaib tuan guru diadu domba, umat Islam jadi lemah, musuh Islam akan datang mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Kalau sampai ada yang mau coba-coba adu domba habaib dengan para tuan guru, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba antara ulama dengan habaib, diamkan atau lawan? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela agama Rasulullah, siap jaga NKRI. Takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, kurang keras, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, habaib dan kiai dan pesantren, majelis-majelis, umat Islam, ormas Islam, partai Islam, umat Islam, masjid-masjid dan musalla, umat Islam. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah berhenti untuk menyerukan persatuan, saudara. Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Jangan
Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pernah berhenti untuk menjaga NKRI. Nggak peduli saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara. Saya sudah dipenjara dalam perjuangan ini saudara. Nggak peduli, mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk terus lanjutkan perjuangan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Coba tim hadrah boleh ikut, tim hadrah boleh standby, sama-sama kita baca sholawat. Tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? 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 Insya Allah hari ini kita kumpul di tempat ini di tanah laut, besok di akhirat kita dikumpul di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua salatullah salam ala taha rasulillah, salatullah kurang semangat, salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Angkat tangan sama-sama. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud bi aidina ya Rasulullah. Angkat tangan lagi. Ilahi sal umma minal afati wan niqmah, ilahi salimil umma minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Rasulullah, salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا على Allahumma ya Rasulullah wa ashghilil bidzalimin. Allahumma
محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا سالمين وعلى وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين تكبر تكبر صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta hajatnya masing-masing dalam hatinya, insya Allah semuanya hajat-hajat pian dikabulkan Allah Ta'ala. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية ثم إلى رواية عبد الرحمن العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.